Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman, mahasiswa IKIP Siliwangi Bandung, program studi PGSD. Di sini saya bersama kelompok saya, yakni kelompok 6, akan menyampaikan tentang proklamasi dan upaya mempertahankan kemerdekaan. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yang diantaranya adalah saya sendiri, Firman dengan NIM 21060260260. Lalu ada Muhammad Nawaludin dengan NIM 21060189189. Selanjutnya ada Bu Serpia Siti Ajahra dengan NIM 210606135. Lalu ada Bu Sinta Alda Ardiana dengan NIM 210601133. Dan yang terakhir ada Bu Siti Umayyah dengan NIM 210600316. Dan di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka secara resmi bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun tidak demikian, gangguan dari bangsa asing masih datang, yakni diantaranya dari pemerintahan Belanda. Kali ini kedatangan pasukan Belanda ke tanah air disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 hingga 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran antara pihak Indonesia dengan Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Dan diantaranya adalah perjuangan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah. Yang pertama adalah pertempuran di Surabaya. Kedua ada pertempuran Ambarawa. Ketiga pertempuran Medan Area. Yang keempat ada Bandung Lautan Api. Yang kelima ada agresi militer Belanda 1. Keenam pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Dan yang terakhir ada agresi militer Belanda 2. Dan untuk lebih detailnya mungkin akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Dan Baik, di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang pertempuran. Yang pertama ada pertempuran Surabaya. Tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Surabaya yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Terus pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pimpinan pasukan Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi tentang semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang telah ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat kedua tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut maupun udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dan yang kedua ada pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini yang diboncengi oleh Nika. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nika telah sampai di Ambarawa dan menggelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan Nika. Insiden tersebut berhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat, namun
Ternyata pihak sekutu mengingkari janji, sehingga pada tanggal 23 November 1945 sampai 11 Desember 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR dan sekutu. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukan yang rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran pun berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan pertempuran ini kini dibandingkan dengan didirikannya Momen Palagan Ambarawa dan diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Medan dan dibonceng Nica yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Pada tanggal 13 Oktober 1945, pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan Nica dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan sekutu. Pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu dan Nica melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan dan pada bulan April 1946, sekutu berhasil menduduki kota Medan. Untuk melanjutkan perjuangan di Medan, maka pada bulan Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komandan ini terus mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan. Hampir seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakyat. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung. Pada tanggal 24 Maret 1946, dalam waktu 7 jam, sekitar 200 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Kejadian tersebut antara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di Desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI, Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut, dan Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I diawali oleh perselisihan Indonesia dan Belanda akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hasil perundingan Linggarjati. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi kepolisionil yang terkenal dengan agresi militer I. Tujuannya adalah untuk menguasai sarana-sarana vital di Jawa dan Madura. Pasukan Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Madura. Berbagai reaksi bermunculan akibat agresi militer I. Pada tanggal 4 Agustus 1947, PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau bisa disingkat KTN. Tugas utama KTN adalah mengawasi secara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Pemberontakan PKI Medium 1948, puncak gerakan dari PKI yang terjadi pada tanggal 18 September 1948, latar belakang satu terbentuknya FDR yaitu Front Demokrasi Rakyat yang dipimpin oleh Amir
Syarifudin. 2. Kedatangan muson dari Uni Soviet yang membawa paham komunis. 3. Adanya kerjasama antara muson dan Amir Syarifudin untuk membentuk negara komunis. Tujuannya yaitu 1. Mendirikan negara Republik Soviet Indonesia Komunis. 2. Menghancurkan dan menggulingkan kabinet Hatta. Usaha perlawanan. 1. Pemerintahan mengadakan operasi militer di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Letkol Gatot Subroto, dan di Jawa Timur pimpinan Letkol Sungkono. Definisi 3 Siliwangi di Jawa Barat yaitu dipimpin oleh Jenderal Ahmad Yani. Agresi Belanda II. Latar belakang terjadinya agresi Belanda II disebabkan karena perundingan Renville mengalami kemacetan. Tujuan Belanda mengadakan agresi militer yang kedua ini ialah ingin menghancurkan kedaulatan Indonesia dan menguasai kembali wilayah Indonesia dengan melakukan serangan militer terhadap beberapa daerah penting di Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia pada saat itu. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan aksi polisionil kedua. Belanda menduduki kota Yogyakarta yang diawali dengan penerjunan pasukan payung di lapangan udara Moguo, serta mengepung dan menghancurkan konsentrasi TNI. Dalam agresi kedua, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap para pemimpin politik serta militer. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. 1. Perjanjian Lingkarjati. 2. Perjanjian Renville. 3. Perjanjian Roem-Rayem. 4. Konferensi Meja Bundar. Perjanjian Lingkarjati 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Hasil perundingan. 1. Belanda menguasai secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia separatis. 4. Dalam bentuk keris, Indonesia harus bergabung dalam persemakmuran. Perjanjian Lingkarjati menimbulkan pro dan kontra dengan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian. Pelaksana hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Haji Panmok akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terkait lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda. 1. Perjanjian Renville pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari tahun 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifudin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo-Atmojo. Hasil perundingan ini adalah 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah penduduk di Jawa Barat dan Jawa Timur. Lalu Perjanjian Riom dan Reugen tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi.
Muhammad Roem dan Herman van Roijen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuan ini adalah: 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. 2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. 3. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 4. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Dan di sini juga ada konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar pada tanggal 28 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari konferensi meja bundar KMB adalah: 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk UNI Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan Belanda. 5. Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.